dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang kita baca hari ini adalah hukum Tuhan yang keenam yang berbunyi, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yeremia 2 ayat 4 sampai 13 yang berbunyi, "Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padamu
sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buah dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan bertambah menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apa ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikian firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Kudus, lahir dari anak darah Maria yang bersalah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dari antara orang yang hidup dan sudah duduk di sebelah kanan Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya Horas, selamat hari Minggu, Amang dan Inang sekalian. Saya akan membacakan beberapa poin di Warta Jemaat kita.
Yang pertama, nama minggu dan topiknya adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis, dan topik bagi kita minggu ini ialah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Poin nomor 4, persembahan. Hari ini Minggu 28 Agustus kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop, yaitu satu untuk Huria, Pembangunan dan Pusat, dan satu lagi untuk membantu dana pensiun HKBP, di mana sesuai dengan surat edaran Eporus HKBP yang tertanggal 2 Juni 2022 bahwa pada HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dibebankan 1 miliar untuk menutupi kekurangan sebesar 30,7 miliar dan diharapkan pada bulan Agustus 2022 akan berakhir pengumpulan dana pensiun. Marilah kita membantunya dengan sukacita. Dengan mengingat firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nomor 5, hari ini Minggu 28 Agustus 2022 pada kebaktian jam 11, 2 orang majelis kita, sintua kita akan memasuki masa pensiun sintua, yaitu yang pertama Sintua Reinhard Toman Liberty Panggabean dan yang kedua Sintua Hotban Sinaga. Nomor 6, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 28 Agustus 2022 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Yang pertama, keluarga Yan Manopo Tampu Bolon, Ibu Ria Mahdalena Borusi Mangunsong beserta 2 orang anak perempuan, Kristabel Nauli Boru Tampu Bolon dan Giovanna Serenauli Boru Tampu Bolon, pindah dari HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata dan beralamat di Jalan Merkuri Utara 3, nomor 32, Margahayu Raya, masuk sektor 7812 Mabanseltim. Yang kedua, keluarga Yon Maslon Tampu Bolon, Ibu Bertua Maya Juliana Boru Tambunan, beserta 1 orang anak laki-laki, Kenward Maloma Aksai Tampu Bolon, pindah dari HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, beralamat di Klaster D Platinum 2 Kafling C7, Ranca Bolang nomor 210. Masuk sektor 7812 Mabanseltim. Apabila ada amang dan inang yang hadir di tempat ini, kami undang untuk berdiri. Baik. Nomor selanjutnya dari Dewan Diakoni Seksi Diakoni Sosial. Mengingat pesan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, yaitu akan saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amang dan Inang, kami mengadakan HKBP Reformanda Masiha Holongan. Program ini untuk mengajak kita semua, Amang dan Inang, untuk membantu saudara kita, anggota jemaat yang sedang sakit dan membutuhkan biaya. Bantuan akan diberikan guna mendukung biaya pengobatan, terutama untuk tindakan medis yang tidak masuk perlindungan BPJS dan kebutuhan lain saat pengobatan. Amang dan Inang, boleh saya laporkan bahwa kita telah menyerahkan bantuan sebanyak 2 kali kepada jemaat kita. Oleh karena itu kami mohon kepada Amang dan Inang, apabila Amang dan Inang tergerak untuk membantu, boleh disampaikan melalui rekening gereja kita. Di rekening gereja tertulis di warta jemaat, boleh juga disampaikan, dititipkan kepada sintua sektornya, ataupun diberikan di poti parasian dengan diberi keterangan. Kami mengajak Amang dan Inang semuanya untuk ikut membantu program ini untuk jemaat kita yang sedang membutuhkan. Kami juga tidak menutup kemungkinan apabila ada di antara kami yang saat ini juga membutuhkan dukungan dari gereja, boleh disampaikan melalui sintua sektornya untuk diberitahu kepada kami seksi diakoni sosial. Terima kasih. Yang kedua, donor darah hari ini, hari Minggu 28 Agustus, mulai pukul 9 sampai 11, bertempat di konsistori gereja. Seksi diakoni sosial bekerjasama dengan PMI Kota Bandung akan mengadakan
donor darah. Jadi Amang dan Inang setelah ibadah ini boleh mendaftar di konsistori untuk ikut serta donor darah. Kemudian yang nomor 10, renungan harian. Amang dan Inang boleh juga ikut dalam renungan harian setiap hari jam 5 pagi, mulai jam 5 pagi di channel YouTube kita. Renungan harian disediakan oleh Dewan Marturia. Begitu pula dengan renungan Simeon setiap hari Kamis. Kami mengajak Amang dan Inang untuk mengikuti renungan Simeon di hari Kamis. Ucapan selamat ulang tahun. Para halado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 22 sampai 28 Agustus. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apabila Amang dan Inang ada yang berulang tahun pada minggu ini, kami undang untuk berdiri. Selamat ulang tahun Amang, Tuhan Yesus memberkati. Terakhir kita akan membaca berita keuangan kita dalam 1 minggu kemarin sampai hari ini. Untuk huria sebesar Rp21.371.550. Untuk pembangunan Rp2.638.325. Untuk kantor pusat Rp3.462.125. Dan lain-lain sebesar Rp12.789.500. Demikian warta jemaat bagi kita. Amang dan Inang, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga kami mau bersatu hati ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, kami tahu ya Tuhan, pada saat ini kami sedang menghadapi masalah hukum ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membantu aparat penegak hukum kami, boleh membantu setiap penegak hukum, setiap orang-orang yang berkompeten ya Tuhan untuk melakukan penyelidikan atau apapun Tuhan di dalam masalah hukum yang tengah menimpa negara ini. Tuhan Yesus turunlah membantu mereka supaya mereka juga memperoleh hikmat ya Tuhan untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan apa yang harus mereka lakukan. Beri mereka pengetahuan, beri mereka kekuatan. Terlebih lagi Tuhan, berikan mereka perlindungan untuk menegakkan keadilan di negara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan dan semua jajarannya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan. Tuhan juga yang menguatkan mereka sehingga mereka tidak takut apapun karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka untuk membangun negeri ini, menjauhkan negeri kami ini Tuhan dari segala kejahatan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat Tuhan HKBP Bandung Reformanda yang sedang menderita sakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon ke dalam tangan Tuhan untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, untuk Sintua ESM Silayan. Kiranya Tuhan menolong dia, Tuhan menyembuhkan Amang Sintua kami ya Tuhan yang pada hari Rabu nanti akan dimulai ya Tuhan proses biopsinya di Rumah Sakit Santosa ya Tuhan. Tuhan yang akan mempersiapkan Amang Sintua kami sehingga dia memperoleh ya Tuhan penanganan yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk koster gereja kami, Amang Situmorang. Tuhan Yesus yang menolong dia, Tuhan yang memberkati dia. Kami mohon ya Tuhan kepada Tuhan untuk Tuhan boleh membantu dia ya Tuhan di dalam proses penyembuhan penyakitnya. Tuhan temani, Tuhan lindungi dan Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dia perlukan untuk proses pengobatan ini. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami juga, Amang SR Sibarani, Inang Panjaitan Boru Nadeak, Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, Inang Sitorus Boru Tambun,
inang TS Hutauruk boru Tobing, inang Sihombing boru Simanjuntak, amang Simbolon, inang Simbolon boru Pasaribu, amang Manulang boru Tambunan, inang Manulang boru Tambunan, inang Tampu Bolon boru Samosir, amang Pakpahan, dan hamba Tuhan Sintua Pakpahan boru Tampu Bolon, amang Manulang, inang Friska Sihombing boru Siahaan, hamba Tuhan Sintua KM Panggabean, amang Situmorang, inang Sintua Situmorang boru Pakpahan, inang Siregar boru Aritonang, inang Rotua Margareta Marbun boru Purba, inang Huta Barat boru Siregar, anak kami Natalia Tanasi Tobing, inang Sinaga boru Siburian, inang Sinaga boru Napitupulu, dan hamba Tuhan amang Sintua M Sitanggang, inang boru Sitanggang. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua jemaat kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan dalam sakit penyakitnya, dan juga Tuhan yang akan menemani mereka di dalam hari-hari mereka untuk melawan penyakitnya ya Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan untuk Tuhan melawat mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan anak. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan harapan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak kami, Timothy Simbolon. Terima kasih Tuhan, setiap hari semakin banyak hal-hal yang boleh dia lewati, kemajuan yang baik ya Tuhan, dan semakin boleh lancar berkomunikasi. Terima kasih untuk orang tua dan keluarga yang mendukung Timothy ya Tuhan dalam pengobatannya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu membantu keluarga amang Simbolon inang boru Sarumpait. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman kami ya Tuhan yang pada hari ini memasuki masa pensiunnya. Kami mau bersyukur untuk amang Sintua RT Panggabean dan amang Sintua H Sinaga. Kiranya Tuhan, kami boleh ya Tuhan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menemani masa pensiun mereka ya Tuhan, tetap mereka beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tempat ibadah persiapan HKBP Lembang. Kiranya Tuhan memberkati amang pendeta kami, amang pendeta Pitu Sinaga sebagai uluan di sana. Tuhan berkati setiap pekerjaannya, setiap pelayanannya ya Tuhan, dan biarlah jemaat HKBP Lembang boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Begitu pula dengan persiapan HKBP Sumedang, kiranya Tuhan juga memberkati para halado di Sumedang supaya tetap semangat ya Tuhan menjalani pelayanan mereka di tengah-tengah masalah-masalah yang terjadi di HKBP Sumedang. Kami mau bersyukur untuk gereja ini ya Tuhan, terlebih untuk para pendeta kami, amang pendeta Sianturi, amang pendeta Gultom, dan amang pendeta Sinaga. Berkati mereka ya Tuhan bersama-sama dengan keluarganya di dalam melayani jemaat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang khawatirkan nyawanya kan kehilangan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pagi hari ini dari Injil Matius pasal 16, dimulai dari ayat 21 hingga ayat 28. Saya bacakan bagi kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu lagu yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Lagu tersebut berasal dari India. "Mengikut Yesus keputusanku." Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang luar biasa dari lagu itu? Apa kisah di balik daripada lagu itu? Lagu itu dituliskan ketika seorang suku Garo, suku yang ada di India, dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus hingga akhir hidupnya. Jadi dikisahkan ada seorang penginjil yang pergi ke India untuk memberitakan Yesus Kristus. Dan salah seorang daripada warga di situ, yaitu suku Garo itu, menerima Yesus. Dia bernama Nokseng. Si Nokseng ini mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Dia juga mengajak keluarganya, anaknya dan istrinya untuk mengikut Yesus. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, berita ini bahwa dia telah mengikut Yesus terdengar kepada kepala suku. Dan kepala suku memanggilnya, dan kepala suku ini meminta supaya dia mengikrarkan di depan umum bahwa dia akan meninggalkan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia diancam, pertama-tama
supaya dia tidak kehilangan kedua anaknya laki-laki, dia harus mengaku tidak lagi mengikut Yesus mulai sekarang. Tetapi apa jawaban dia? Apapun yang terjadi, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar katanya. Dan kepala suku memerintahkan pasukannya untuk menembak kedua anak laki-lakinya dengan busur panah dengan panah. Dan seketika itu anak panah menembus kedua anaknya dan mati seketika. Kemudian untuk kedua kali dia diingatkan, jika engkau tidak mau kehilangan istrimu, maka ikrarkanlah di depan umum bahwa kamu tidak akan mau mengikut Yesus. Kemudian kedua kali dia menjawab, apapun yang terjadi, bahkan nyawaku pun hilang, aku tidak akan mengingkar Yesus. Tetapi aku telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Kemudian anak panah juga melesat dan mengenai tubuh istrinya. Seketika itu tubuh istrinya juga mati dan terbujur kaku. Dan ketiga kali kepala suku mengingatkan, tinggal nyawamu sendiri. Jika kamu tidak mau kehilangan nyawamu, maka umumkanlah mulai sekarang kamu tidak mau mengikut Yesus. Kemudian dia juga menjawab, salib di depan, dunia di belakang, aku akan tetap mengikut Yesus. Dan seketika itu juga anak panah menembus tubuhnya dan mati seketika itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian apa yang terjadi setelah anak laki-lakinya mati, istrinya mati, dan dia juga sendiri mati? Ada hal yang luar biasa di mana Roh Kudus ternyata menyentuh setiap pribadi yang berkumpul ketika itu, sehingga setelah melihat peristiwa itu, kepala suku itu yang pertama bangkit dan rupanya tergerak dalam hatinya, apa yang membuat pria ini bersedia kehilangan seluruh keluarganya, bahkan hidupnya sendiri hanya untuk mengikut Yesus. Dan disitulah Roh Kudus menyentuhnya, dan dia yang paling lantang mengucapkan, aku juga milik Yesus, aku juga mulai saat ini mengikut Kristus. Dengan serentak juga seluruh masyarakatnya, seluruh orang-orang yang berkumpul di situ mengikuti perkataan kepala suku itu, kami juga akan mengikut Yesus. Dan barangkali Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika atau seandainya si Nokseng ini diberi kesempatan hidup untuk kedua kali, dan kita bertanya, apakah engkau menyesal telah mati, kehilangan kedua anak laki-lakimu, kehilangan istrimu, dan kehilangan nyawamu sendiri? Seandainya mungkin dia hidup kembali diberi kesempatan, dia akan berkata, saya tidak akan menyesal. Karena apa? Karena yang pasti, sebagaimana kita imani, dia bukanlah kehilangan nyawanya, dia tidak kehilangan hidupnya, tetapi bahkan dia telah memperoleh hidup yang kekal. Dia telah bersama-sama dengan Yesus Kristus di kerajaannya. Itulah luar biasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu ini juga begitu sering kita nyanyikan. Dan itulah keputusan kita memang, di mana kita telah memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus. Keputusan kita adalah untuk mengikut Yesus, untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, apa motivasi kita untuk mengikuti Yesus? Apa yang mendorong kita percaya kepada Yesus? Hal ini harus jelas bagi kita. Motivasi kita, dasar kita untuk mengikut Yesus harus jelas bagi setiap orang percaya. Mengapa? Supaya jangan ada lagi
terjadi seperti dalam nas ini, seperti Petrus yang diberitakan dan ditegur Tuhan Yesus sebagai iblis atau sebagai batu sandungan. Jadi ketika kita membaca nas ini tadi, ketika Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, katanya di ayat 21. Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Bahkan dia akan disiksa dan dibunuh hingga mati. Tetapi Petrus menegur Yesus dan dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan oleh karena teguran Petrus inilah Yesus memarahi dia. Bahkan Yesus sampai berkata kepadanya, enyahlah iblis, di ayat 23. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus menegur Petrus, bahkan menyebutnya sebagai iblis, karena Yesus melihat bahwa Petrus mengikut Yesus dengan motivasi yang salah, motivasi yang tidak benar. Dia mengikut Yesus dengan harapan supaya Yesus bangkit menjadi Mesias duniawi, sebagai pemimpin yang memimpin mereka melawan pemerintahan Romawi yang selama itu menjajah mereka. Dan Petrus juga berharap supaya Yesus bangkit dan mendirikan dinasti Daud seperti kerajaan Daud dahulu, karena Yesus adalah keturunan Daud. Jadi Petrus melihat dulu kerajaan Daud begitu megahnya, begitu sejahtera, dan tidak ada yang pernah mengalahkan dinasti Daud. Itulah kerinduan daripada Petrus, supaya Yesus mendirikan kembali dinasti itu, dinasti Daud, dan mereka melawan kerajaan Romawi yang telah memperbudak mereka atau menjajah mereka. Jadi Petrus melihat Yesus hanya sebatas Mesias politik, Mesias duniawi, bukan Mesias yang menyelamatkan jiwa dan nyawa manusia. Karena itulah menurut Petrus, Yesus tidak perlu menderita. Dia adalah Mesias, dia adalah Raja, tidak perlu menderita, tidak perlu mati, tidak perlu menghadapi banyak penderitaan atau banyak tantangan, karena dia adalah Tuhan yang sanggup melawan semua itu. Jadi Petrus tidak tahu apa tujuan atau misi Yesus yang sebenarnya datang ke dunia ini. Oleh karena itulah Yesus marah. Sudah sekian lama murid-muridnya berjalan hidup bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud, tujuan atau misi Yesus datang ke dunia ini. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Dosa telah mengakibatkan manusia itu harus menanggung kematian, karena upah dosa adalah kematian. Tetapi Allah tidak ingin manusia itu mati. Tetapi yang diinginkan Allah adalah bagaimana supaya manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Oleh karena itulah dia datang ke dunia ini, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Kematian harus diganti dengan kematian supaya hidup. Harus ada orang atau manusia yang harus menjadi korban menebus kematian itu. Dan satu-satunya manusia itu adalah Yesus, karena hanya Yesus manusia yang kudus, yang suci, yang tidak ternoda, yang tidak berdosa.
Jadi hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia itu. Makanya dia datang ke dunia ini. Itulah tujuan Yesus. Untuk suatu pekerjaan yang luar biasa. Menyelamatkan manusia dari kematian. Tetapi Petrus tidak mengerti itu. Dia hanya mengerti Yesus hanya sebagai raja biasa. Untuk melawan kerajaan Romawi. Itulah yang mengakibatkan kemarahan Yesus kepada Petrus, bahkan sampai menyebutnya iblis atau batu sandungan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, yang pertama kita diajak melalui firman ini supaya pengenalan kita kepada Yesus Kristus benar dan motivasi kita juga mengikut Dia adalah benar, yaitu supaya kita memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal yang telah Dia sediakan, bukan hanya untuk menikmati kesenangan-kesenangan di dunia ini, bukan hanya untuk menikmati berkat-berkatnya di dunia ini, tetapi yang paling penting adalah supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu, untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu, Yesus memberikan syarat untuk mengikut Dia. Karena hanya mengikut Yesuslah kita memperoleh keselamatan itu. Yang pertama, menyangkal diri di ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri. Apa maksudnya menyangkal diri? Ketika dikatakan menyangkal diri, artinya adalah mengatakan tidak pada diri sendiri. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita harus tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi mempertaruhkan seluruh hidup kita dan bersedia menanggalkan seluruh hak kita di dunia ini, mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya kepada Yesus. Artinya seluruh hidup kita hanya untuk melakukan keinginan Yesus, bukan melakukan keinginan kita. Mengapa? Karena Yesus sudah menebus kita. Yesus telah membeli kita dan harganya telah lunas dibayar. Artinya kita sudah menjadi milik Kristus. Diri kita ini, pribadi kita ini bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Jadi kalau kita milik Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah apa yang diinginkan oleh pemilik kita. Kita milik Yesus, maka lakukanlah apa yang diinginkan oleh Yesus, karena kita adalah miliknya. Menyangkal diri juga bersedia kehilangan nyawanya, seperti kisah tadi lagu mengikut Yesus. Nokseng bersedia kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya. Demikian juga seharusnya orang-orang percaya kehilangan, bersedia, rela kehilangan hidupnya, kehilangan nyawanya. Sama seperti seorang prajurit yang bersedia kehilangan nyawanya untuk mempertahankan bangsanya dari penjajah. Demikian juga kita seharusnya. Kristus telah menebus kita, telah membeli kita. Oleh karena itu kita harus rela memberikan nyawa kita untuk mempertahankan kerajaan Kristus di dunia ini. Kemudian syarat yang kedua, Yesus berkata, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Pikul salib. Itulah kehidupan Kristen. Pikul salib. Artinya rela menderita, rela dihina, bahkan rela mati karena mengikut Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, salib siapa yang harus dipikul? Kalau kita perhatikan tadi di ayat 24, memikul salibnya. Nya di situ bukan nya besar, artinya bukan salib Kristus, tetapi salibnya kecil, salib kita sendiri. Karena Yesus, ketika kita percaya, Yesus memberikan salib yang harus kita pikul. Lalu apa itu salib? Salib adalah penderitaan yang harus kita alami, yang harus kita hadapi
ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus telah memikul salibnya dan telah menyelesaikan pekerjaannya. Ketika dia disalibkan di Golgota dan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya salib Yesus telah selesai dipikul olehnya. Kemudian tugas kita sekarang memikul salib kita, memikul penderitaan kita. Karena setiap orang pasti memiliki salib sendiri, memiliki salib masing-masing, yaitu tadi penderitaan. Penderitaan karena mengikut Yesus, bukan penderitaan oleh karena kelalaian kita. Berbeda penderitaan ketika kita mohon maaf dipukuli atau diancam orang karena kita mencuri contohnya, lalu kita diancam, dipukul, kita menderita. Tetapi itu bukan salib. Salib atau penderitaan mengikut Yesus adalah ketika kita mengalami ancaman dari orang lain karena kita berjalan di jalan Tuhan Yesus. Contohnya salah satu ketika kita sakit, mungkin banyak orang yang akan memberi nasihat atau jalan keluar. Di sana ada orang pintar. Contohnya begitu. Di sana ada orang pintar atau dukunlah istilahnya ya. Di sana ada dukun yang bisa mengobati penyakitmu. Kemudian kita berkata, lebih baik saya sakit daripada saya harus ke orang pintar untuk berobat. Itulah penderitaan. Lebih baik kita sakit, kita menderita penyakit, asalkan kita tetap berjalan di jalan Tuhan, bukan percaya kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Atau contoh lain, ketika hidup kita melarat, hidup kita miskin, lalu ada orang berkata, ayolah, di sana ada toko emas, baiklah kita mencuri supaya kita kaya, emas kita banyak, kita tidak menderita lagi. Kemudian kita menjawab, lebih baik saya miskin, lebih baik saya menderita, kelaparan, tidak makan, asalkan saya tidak berjalan di jalan iblis, yaitu mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Itulah penderitaan. Ketika kita menderita, tetapi oleh karena kita mengambil keputusan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Jadi memikul salib itu adalah memikul penderitaan karena mau setia, karena mau taat, dan karena mau melakukan kehendak Yesus. Memikul salib juga kita menderita karena mau melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, mau berjalan mengikuti Tuhan, walaupun kita harus menanggung banyak risiko. Dan inilah yang diinginkan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Berjalan tetap di jalan Tuhan, mengikuti Tuhan karena Dia telah menebus kita. Sungguh banyak perbuatan baik yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu jangan kita lupa. Kita telah melihat tadi di epistel bagaimana bangsa Israel di zaman Yeremia, ketika Tuhan telah mengangkat mereka sebagai anaknya, membawa mereka keluar dari Mesir, melindungi atau menyertai mereka melewati padang gurun, bahkan Allah membawa mereka ke tanah perjanjian. Tetapi apa balasnya yang dilakukan mereka kepada Tuhan? Mereka bahkan menajiskan tanah Tuhan. Artinya mereka membawa berhala-berhala sembahannya ke tanah Tuhan atau ke tanah Kanaan. Mereka lupa kepada semua kebaikan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi di epistel itu juga dikatakan tadi, aku akan berbantah. Artinya aku akan mengutuk orang-orang yang telah meninggalkan aku, bahkan anak cucumu pun. Kepada anak cucumu aku akan berbantah. Oleh karena itulah hati-hati dalam menjalani kehidupan kita.
memikul salib bukan hanya di waktu-waktu tertentu atau di saat-saat tertentu. Mengikul salib harus setiap hari, karena setiap hari bisa saja datang penderitaan kepada kita. Oleh karena itu jangan menghindar, jangan takut. Apapun yang terjadi ketika kita telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka Dia akan menyertai kita, Dia akan menyelamatkan kita. Sekalipun kita kehilangan nyawa, kita akan memperolehnya kembali, bahkan nyawa atau kehidupan yang kekal. Tetapi sebaliknya, barang siapa menyayangkan hidupnya atau barang siapa menyangkal Yesus ketika di dunia ini, Yesus juga akan menyangkalnya kelak. Artinya dia tidak akan memperoleh kehidupan, dia tidak akan memperoleh keselamatan. Karena itu jangan sangkal Yesus supaya engkau tidak kehilangan hidup, tetapi ikutilah Yesus. Kita ikuti Yesus dalam hidup kita, apapun resiko yang kita hadapi, supaya kita memperoleh kehidupan, keselamatan yang telah Dia sediakan bagi kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan, oleh karena firman-Mu yang telah menguatkan kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah mengambil keputusan untuk mengikut Engkau, berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Tetapi kami sadar Tuhan bahwa begitu banyak tantangan, bahkan penderitaan yang akan kami hadapi ketika mengikut Engkau. Karena dunia ini adalah dunia yang lebih suka berjalan dalam kegelapan, dan itulah yang senantiasa mempengaruhi hidup kami, supaya kami meninggalkan jalan kebenaran-Mu dan berjalan dalam kegelapan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, ketika kami bersedia mengikut Engkau sampai selama-lamanya, bahkan bersedia menanggung segala penderitaan oleh karena iman kepercayaan kami kepadamu, tetapi kami tidak akan kehilangan nyawa, kehilangan hidup kami, bahkan kami akan memperoleh hidup yang kekal, keselamatan yang kekal yang telah Engkau sediakan. Tetapi sebaliknya Tuhan, ketika kami meninggalkan Engkau hanya karena kesenangan-kesenangan dunia yang sementara ini, maka kami akan kehilangan juga kehidupan kami. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan kepada kami, supaya kami tetap mengikut Engkau apapun yang akan kami hadapi, resiko atau penderitaan kami oleh karena iman dan kepercayaan kami. Berikan kepada kami Tuhan iman dan keyakinan yang teguh bahwa setiap yang percaya kepadamu, yang mau mengikut Engkau sampai akhir hidupnya, akan memperoleh kehidupan kekal. Ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu juga untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan yang telah Tuhan lakukan, Tuhan perbuat dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bisa berkumpul pada saat ini di rumah-Mu yang kudus ini. Berkati kami satu persatu, berikan sukacita dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami, jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir di tempat ini dalam ibadah ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit saat ini, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan, sehingga mereka bisa bersuka cita untuk berkat Tuhan melalui kesembuhan yang mereka terima. Jikalau ada jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami duka, sedang mengalami beban kehidupan yang berat, biarlah Tuhan menguatkan juga dan menghibur mereka, sehingga mereka juga mengenal Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun,
tetapi Tuhan tetap menyertai orang-orang yang percaya kepadamu. Berkati juga setiap pelayanan gerejamu ini, supaya berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dengarkanlah kami di dalam doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua.
yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.